Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mari kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Pelajaran 6 tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Karena pertemuan minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Kalian bisa melihat pada buku siswa kelas 3 SD atau MI halaman 82. Syuaib alaihissalam berasal dari suku Madian. Suku Madian adalah orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an di pinggiran negeri Syam. Saat ini, Syam dikenal sebagai negeri Syria. Kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai pedagang karena kota mereka tempat persinggahan hafilah dagang. Kaum Madian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala. Selain syirik, ada kebiasaan buruk yang suka dilakukan oleh kaum Madian, yaitu suka berbuat curang. Mereka mengurangi takaran dan timbangan jika mereka menjual suatu barang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syuaib alaihissalam untuk menyeru mereka supaya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukan Allah. Nabi Syuaib alaihissalam melarang mereka melakukan perbuatan buruk. Nabi Syuaib alaihissalam mengajak orang-orang Madian untuk berbuat adil dan jujur dalam berjual beli. Di dalam Al-Quran surah Al-Hud ayat 85 dijelaskan bahwa Nabi Syuaib alaihissalam berkata kepada kaum Madian, "Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." Nabi Syuaib alaihissalam mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang mereka dapatkan agar mereka bersyukur. Kaum Nabi Syuaib alaihissalam tetap tidak mau mengikuti ajakannya. Bahkan mereka mengejeknya, mengancam Nabi Syuaib alaihissalam dengan berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedangkan kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah menganiaya engkau, sedangkan engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami." Syuaib berkata, "Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang-orang yang menunggu." Kebinasaan kaum Madian. Kaum Madian benar-benar ingkar. Kebenaran telah ditolak dan mereka menantang ajakan Nabi Syuaib alaihissalam. Sedangkan Syuaib alaihissalam telah bersabar. Nabi Syuaib alaihissalam merasa khawatir terhadap kaumnya akan azab yang menimpa mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum Madian. Mereka disambar petir yang sangat keras disertai dengan gempa yang sangat kuat sehingga mati bergelimpangan. Kaum Madian dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik anak-anakku, setelah tadi kita melihat sedikit keteladanan dari Nabi Shu'aib alaihissalam, mari kita berlatih. Ya, ada dua yang Pak Guru sampaikan. Yang pertama adalah isilah dengan jawaban yang singkat dan benar, yaitu Nabi Shu'aib alaihissalam berasal dari suku apa, kemudian kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai apa, dan seterusnya sampai ke nomor 4. Begitu juga dengan ayo yang berlatih kedua, silakan untuk kalian kerjakan pada buku catatan kalian untuk latihan ya. Sikapku, aku harus mengajak teman-teman untuk melakukan kebaikan dan tidak merugikan orang lain ya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, silahkan untuk di lingkungan mengajak teman-teman, saudara, adik, kakak untuk selalu melakukan kebaikan ya, atau melakukan perbuatan yang tidak merugikan orang lain. Terima kasih, sampai di sini anak-anakku. Kita sambung pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.